Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Agus Ramlan dan Mbak Ayas selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10:06. Mungkin langsung saja kita masuki sesi Powerhouse pada pagi hari ini dengan eh, yang akan membahas terkait software Dialog. Nah, sebelumnya dari teman-teman udah pada install software-nya belum nih? Kalau seandainya masih belum install, langsung install sekarang ya. Oke, mungkin sebelum itu eh, terlebih dahulu marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Agus Ramlan. Pada Bapak Agus Ramlan dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam harus kuat ya. Semangat harus kuat kan ya. Salam kita kan gitu ya. Ya, salam harus kuat, semangat harus kuat ya. Kalau di ITB hidup harus kuat gitu. Kalau di TTL-nya ITB itu hidup harus kuat. Kita semangat harus kuat. Ya mirip-mirip ya karena harus kuat. Oke, terima kasih. Ini Powerhouse yang sudah ketiga di semester libur kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang Dialux ya, yaitu software yang berguna untuk perancangan instalasi penerangan atau pencahayaan. Dan di tengah-tengah kita ini sudah ada, ini manggilnya apa ya, Mbak, Teteh, Ibu, udah bekerja soalnya ya, atau kakak ya, ya kakak. Ya, kakak kita tercinta ini dari asisten lab TTL 2019 ya. Tapi angkatan 2018 ya. Ya. Anissa Larasati Febrian Rum ya. Kita beri tepuk tangan digital dulu ini untuk Mbak Anissa, luar biasa ya. Di sela-sela kesibukannya mobile Cirebon, Jakarta ya, nanti akan menjadi bentar lagi akan menjadi Jawa Sunda ya, Jasun ya. Nah, ini saya ucapkan terima kasih ya Mbak Ayas atas kesediaannya untuk mengisi sharing ke adik-adiknya. Inilah yang kami bahagia sebagai pendidik ya, karena kesuksesan dari salah satu alumni itu merupakan kebahagiaan kita bersama. Dan yang lebih bahagia lagi, alumni yang sudah sibuk bekerja di luar masih menaruh rasa cinta di hatinya ke adik-adiknya ya, untuk sharing, untuk mendidik, dan juga untuk berbagi. Inilah wujud perhatian yang sangat luar biasa. Nah, ini yang kami sangat terharu dan bangga ya kepada kakak-kakak alumni yang sudah lulus. Ya, sekali lagi kami hanya bisa ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ini kepada Mbak Ayas atas kesetiaannya menjadi pemateri narasumber untuk acara Powerhouse dengan tema penggunaan software Dialognya. Bagi teman-teman yang temannya belum hadir, ini kan terbuka untuk seluruh angkatan ya, baik angkatan 2022 maupun angkatan yang sudah mengambil KBK ya. Namun khusus untuk mahasiswa teknik elektro UNS mohon diberitahu agar segera bisa hadir ya, karena nanti khusus teman-teman yang ngambil KBK TTL, software ini akan digunakan sebagai praktikum dan tugas besar nanti di mata kuliah teknik instalasi. Ini kalau Alvan sama Hibat nih karena asisten lab ini udah tahu ini kira-kira nanti praktikum instalasi dan tugas besarnya seperti apa gitu ya. Nah, ini salah satunya pakai software Dialux ya. Kelihatannya penerangan itu sederhana, tapi kalau penerangan ini diterapkan di sebuah gedung perkantoran atau industri yang sangat besar, maka penerangan ini akan menjadi signifikan terhadap apa? Ergonomi saat kita ada dan juga terhadap efisiensi penggunaan energi ya. Nah, efisiensi penggunaan energi listrik. Oleh karena itu, instalasi penerangan harus kita rancang ya. Ketika sudah berjalan harus kita audit, kita lihat bagaimana efisiensinya sehingga kita dapatkan peluang-peluang penghematan atau rekomendasi penghematan energi listrik. Oke, tanpa panjang waktu ya untuk memulai awal pagi kita ini di kegiatan Powerhouse, marilah kita buka bersama-sama ya dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga weekend ini menjadi hal yang sangat bermanfaat dan semua yang disampaikan oleh Mbak Ayas akan menjadi amal jariah ya, pendidikan jariah dan juga membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Baik, sekian dari saya ya. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan kepada juga teman-teman yang sudah hadir memeriahkan acara ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahman. Mungkin langsung aja nih kita sapa Mbak Ayas. Halo Mbak Ayas. Oh, Ya, baik Kak. gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Baik kok, baik. Alhamdulillah. Oke. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak. Oke, mungkin untuk Semangat ya. ya siap Mbak. Mungkin langsung aja kita bakal sharing nih terkait software Dialux. Mungkin langsung aja aku persilahkan kepada Mbak Ayas waktunya. Oke. Oke, makasih Iksan waktunya. Makasih juga Pak Ramlan waktunya juga untuk teman-teman asisten laboratorium PTL udah kasih kesempatan. Di kesempatan ini mungkin kenalan dulu kali ya yang belum tahu aku. Nama aku Anissa Sati Febrianingrum. Biasanya dipanggil Ayas. Terus aku angkatan Teknik Elektro 2018. Nah, di kesempatan ini aku mau apa ya? Sharing-sharing sih soal software Dialog. Cuman karena aku udah lama nggak berkecimpung di dunia elektro, ya nggak lama banget sih. Jadi sambil meraba-raba ya kita sambil belajar bareng lah ya. Sebelumnya udah pada install belum software Dialog? Sudah, Mbak. Oke, kalau ada yang udah bisa disimak. Tadi sih aku udah sempat kirim materinya ke Hibat. Udah di-upload di link belum ya? Mungkin nanti teman-teman bisa akses ya di linknya itu. Aku udah ada materi. Terus benar kata Pak Ramlan tadi, jadi software Dialux ini nanti dipakai nih di praktikum instalasi. Jadi aku mau kasih apa ya, gambaran awalnya dulu lah. Nanti detailnya kalian bisa dapet di praktikum instalasi itu di semester 6 berarti. Nah, itu aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Mbak. Oke, mungkin kenalan dulu nih sama software Dialux. Dialux ini program tata cahaya alami dan buatan datis. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau install Dialux tuh, so far yang aku tahu sih no issue ya soal instalannya, jadi nggak perlu cracking sih. Jadi tinggal di download terus di next aja tuh udah keinstall kok. Cuman yang bikin dia ngebayar itu kalau misalnya kita mau nambahin lampu-lampu sesuai merek-merek yang kita inginkan. Biasanya itu ada keterangan premiumnya gitu. Jadi itu yang bikin bayar di situ. Saya kalau kalian mau simulasi sih gratis ya. Nah, jadi untuk mendapat pencahayaan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ruangan itu kita harus simulasiin dulu nih. Jadi kalau misalnya ada di suatu bangunan jumlah lampu, titik lampu itu tuh semuanya tuh ada hitungannya. Jadi kayak nggak asal gitu. Nah, nanti di praktikum instalasi kalian akan dibahas kayak lampu jenis apa yang cocok, volumennya berapa, dengan lux ruangan itu berapa. Gitu. Nah, untuk sistem pencahayaan ini ada cahaya alami, cahaya buatan. Kalau alami ini berarti yang pure ya dari cahaya matahari. Kalau yang buatan nih kita desain nih kalau misalnya cahaya alami itu nggak ada. Terus mungkin langsung masuk aja ke simulasi pertama. Jadi nanti aku mau bahas dua simulasi, simulasi cahaya alami sama cahaya buatan. Oke. Kemarin ini udah kelihatan belum Mbak tampilan AutoCAD-nya? Sudah, Mbak. Nah, kemarin kan kalau nggak salah sama Bada ya, sempat dibahas juga terkait dengan AutoCAD. Kalau kalian sendiri udah pernah belum pegang AutoCAD? Belum sih, Mbak. Baru mengenal kemarin itu AutoCAD. Oke. Kalau mau belajar AutoCAD sih, kita semua udah pasti otodidak ya, belajar sendiri, coba-coba sendiri. Nah, kemarin kan pasti udah diajarin kan kayak cara bikin line kayak gitu gimana. Nanti tinggal kalian dalamin aja sih gimana ya. Ya di praktikum instalasi itu pasti nanti kalian
bakal diminta untuk explore gimana cara kalian bikin desain suatu rumah atau suatu kos-kosan kayak gitu. Nah, sini untuk dialog itu biasanya kita bisa kok desain dari dialognya, tapi rata-rata orang kalau misalnya mau pakai software dialog untuk penerangan itu dia ekspor dari AutoCAD. Jadi kita udah desain nih rumah nih, aku punya desain rumah. Nah, di desain rumahnya ini di desain rumahnya ini kan bentuknya AutoCAD ya. AutoCAD itu kan formatnya DWG. Itu nanti bisa diekspor ke Dialux. Nah, udah nih, aku punya desain rumah. Karena ini ya, jangan lupa di-save. Kalau udah, nanti kita buka Dialux. Nah, ini tampilan Dialuxnya. Kelihatan kan ya tampilan Dialuxnya? Kelihatan, Bu. Oke. Oh, aku belum buka Word-nya. Sambil dilihat Word-nya ya. Itu aku udah jabarin step by step-nya aja yang harus dilakuin. Jadi step pertama itu kita harus punya desain di AutoCAD-nya. Sebenarnya desainnya juga simple sih, nggak harus ada perangkat-perangkat ini, kalian bikin ruangan-ruangan aja nggak apa-apa. Nanti kan ini kan ada skala-skalanya, jadi nanti kalian ukur skalanya aja. Jadi di Dialog itu apa ya, kayak tinggal ngejiplak aja gitu. Oke, wait. Nah, ini link untuk download Dialognya. Ini bisa langsung di-download aja. Terus, ini sistem pencahayaan alami, kita sebuah rumah nih, simpan ke file DWG sesuai dengan tahun Dialog Evo-nya. Kalau udah clear, kita langsung masuk ke Dialog. Buka Dialog Evo, lalu import desain rumah AutoCAD dengan cara import IFC file. Berarti buka Dialog, terus kita import plan or IFC. Nah, tadi desain dari AutoCAD itu aku namain rumah nih. Open di sini. Oh ya, BTW, sorry ya kalau misalnya ini rada-rada ngebug gitu, karena laptop aku udah rentan ini, harus ganti laptop. Wih. Udah kelihatan belum? Ada desain rumah yang abu-abu warnanya. Sudah, Mbak. Aman ya? Oke, udah. Kalau udah gini, ini kan tadi kita ekspor file dari AutoCAD. Jadi tugas kita sekarang itu sebenarnya tinggal ngebel-ngebelin aja, karena tadi pengukurannya itu kan udah dari AutoCAD. Nah, step pertama ini kita harus tentuin dulu aksisnya, aksis X dan juga aksis Y. Kita ambil aja nih di bagian bawah. Kita klik di sini. Nah, ini kita atur sumbu X dan Y-nya. Nah, kalau udah, kita ambil garis lagi nih di ujung ke ujung itu untuk measurement awal. Jadi misal rumah ini kan tadi 120 lah ya katakanlah. Jadi aku pengen lebar rumah panjang ya ini. Lebar rumahnya ini 10 meter, panjangnya ke sana itu sekitar 12 meter. Itu kalau ditotalkan rumahnya itu 120 ya. Terus kita bikin measure aja nih, kita tarik dari ujung sini ke ujung sini. Terus kita masukin 10 meter. Nah, jadi dia otomatis kedetek gitu. Oh, berarti kalau garis sekian ke sekian ini 10 meter. Nanti kalau kita tarik garis nih, dari garis sini ke sini, nanti dia otomatis bakal tahu kalau segini 10 meter. Oh, berarti kalau segini ini berapa. Dia otomatis tahu. Terus, kalau udah, kita klik finish. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan. Jadi kalau misalnya kita mau simulasi, kita mau bikin construction-nya, kita bisa pilih construction. Kalau kita nanti mau simulasi, kita pilih yang bagian light. Terus calculation object. Jadi nanti hasil simulasinya itu nanti ada penerangan-penerangan warnanya sama ada nomor-nomornya itu nanti kalian bisa lihat di calculation object. Ini kalau option kalau mau ekspor. Nah, sekarang kita fokus di construction-nya. Construction, kita tadi udah bikin measurement, lalu kita step selanjutnya adalah atur sumbu X dan Y udah ya, kita kasih warna. Terus kita draw new building. Kita udah bikin measurement-nya, kita buat building-nya, kita buat rumahnya. Mungkin biar cepet kali ya, aku nanti mau fokus di 2 ruangan aja. Jadi ini, kalian klik construction,
Terus di sini ada option plan, site, terus ada story, ada aperture. Ntar kalian coba explore sendiri aja. Kita mau bikin rumahnya dulu nih. Kita mau bikin tembok-tembok buat di rumahnya itu, belum beruangan ya. Kita draw new building. Oke, draw new building. Kalau udah kita tebelin di garis-garis sesuai dengan rumah tersebut. Nah, ini kan desain rumahnya begini ya, begini nih. Yang ini tuh halaman luar, jadi kita AB-in aja ya. Jadi kita fokus di bagian dalam rumahnya aja. Kita tarik garis aja nih. Aku mau mulai garisnya dari sini. Oh ya, kalau misalnya mau pakai dialog tuh emang harus akurasi dan presisinya tuh emang harus ini sih, harus sesuai. Karena itu kan nanti bakal ngefek nih ke hasil measurement-nya. Tuh. Jadi fun-fun aja sih, yang penting garisnya aman. Nih, tarik. Nah, kalau udah ujung, kalau misalnya udah muter nih garisnya, kita timpa aja di pasin sama garis ini. Nah, udah kebentuk nih, udah kelihatan kan ya mana bagian rumahnya, mana bagian dalamnya. Oke, terus kalau udah kita bikin room. Tadi kan kita udah bikin buildingnya. Sekarang satu rumah itu kita mau bagi jadi beberapa room. Oh iya, mungkin sebelumnya kalian harus tahu dulu sih. Jadi pencahayaan di suatu rumah itu tertuang dalam kuil. Di kuil itu ada aturan-aturannya. Kalau misalnya teras, nih lux-nya harus 60. Kalau misalnya ruang tamu harus 120 sampai 250 dan lain sebagainya. Ini udah ada ketentuannya gitu. Jadi sebenarnya fungsi dari dialog ini adalah yang pertama, kalau misalnya dia pakai cahaya alami, apakah cahaya alami ini tuh sudah memenuhi batas lux atau standar lux yang udah ada di kuil. Terus kalau misalnya dia pakai cahaya buatan kayak lampu gitu, apakah tingkat pencahayaannya ini sudah sesuai nih sama kuil. Nah, biasanya kalau kayak teras gitu sama garasi itu kan nggak perlu cahaya yang begitu ini ya, banyak ya luxnya. Tapi kayak misalnya kalian bisa lihat di ruang gambar itu harus 750 karena kan pasti ruang gambar itu kan dimanfaatkan untuk mungkin yang butuh ketelitian tinggi. Jadi luxnya itu harus tinggi. Oh, udah tahu belum lux sama lumen itu apa? Belum ya? Jadi kalau di pencahayaan itu ada lux, ada lumen. Lux itu intensitas cahaya yang mengenai suatu objek. Kalau lumen itu tuh intensitas cahaya yang dikeluarkan dari suatu objek. Jadi kayak misal lampu nih, lampu itu misal lumennya 450, artinya dia ini bisa ngeluarin cahaya ini 450 lumen. Sedangkan luxnya cahaya dari lampu itu yang kena ke suatu ruangan tuh kayak misal cuman kayak di teras cuma 60. Clear nggak kira-kira lux sama lumen beda? Halo, kedengar suaraku? Kedengeran Mbak? Gimana, clear nggak lux sama lumen? Clear Mbak, untuk lux dan lumen. Oke, bentar. Aku lux lumen. Bisa banget nih kasih dulu. Ini. Ini lah ya, jadi kayak misal nih lampu nih, lampu ini dia ini bisa ngeluarin lumen berapa, terus yang kena di suatu ruangan itu berapa gitu. Nah, yang dia bisa ngeluarin berapa itu namanya lumen, sedangkan yang terkena di suatu objek bendanya itu namanya lux. Nanti ya bakal ada rumusnya sih, kayak misal cara ngitung lampu ada di suatu ruangan tuh gimana. Ini kan ada E kali L kali W, ini koefisien-koefisiennya. Nanti detailnya kalian bakal dapet di praktikum instalasi kok, tenang aja. Jadi sekarang kita lagi nyoba-nyoba aja ya dialognya gimana. Cuman nggak ada salahnya kalian tahu itu dulu. Oke, tadi udah kan kita udah bikin new building, terus kita mau bagi ke beberapa ruangan karena satu rumah itu kan ada banyak ruangan nih. Nah, karena aku ambil aja 2 ruangan yang mungkin nilai luxnya beda ya. Di sini ada kamar 120 sampai 250 sama mungkin
dapur kali ya 250. Nih, ini katakanlah ini ruang tidur, terus ini dapur dan ruang makan. Kita bikin drawing room. Tadi di sini kita building satu rumah itu. Nah, di sini kita pencet bawahnya nih yang story ini untuk create new room. Nah, perlu digarisbawahi juga, kalau misalnya kalian mau bikin desain rumah itu pastikan ada double garis ya. Karena double garis ini tuh fungsinya itu sebenarnya dia sebagai tembok. Cuman kalau misalnya kalian cuma bikin satu garis di AutoCAD, terus kalian ekspor ke Dialog, itu nanti garisnya tuh bakal numpuk dan itu nggak bisa dijadiin simulasi gitu. Jadi nggak ada saya buat kalian tuh bikin dua garis kayak gini nih. Jadi nggak ada penumpukan. Nah, luas yang diambil itu dari sini nih. Jadi kayak misal kalian mau bikin dapur nih misalnya 3x3, berarti 3-nya tuh dihitung dari garis dalamnya ini aja. Garis luarnya itu katakanlah ya error rate untuk bikin si temboknya itu. Sama kok kayak tadi bikin building, jadi tinggal tebelin garis aja. Oke, ini kali ya. Terus di ujungnya nanti pasin aja nih sampai numpuk. Ntar dia auto kebuat tuh. Nah, udah kelihatan nih room 1. Room 1 kita sepakat ya untuk dapur. Terus kita bikin room 1 lagi deh di kamar. Kita bikin room 2. Sebenarnya cuman ini bentuk roomnya agak bentuknya luar biasa nih, nggak kotak biasa. Nih, kalian lihat kan, kalau misalnya aku tumpuk di sini, di titik yang ada garis buildingnya tadi tuh merah nih, nggak akan bisa dipencet dia. Nah, jadi harus di titik garis yang sebelum garis utama itu tadi. Aduh, miring. Aku ulang ya. Oh, kalau mau ulang tinggal diklik escape, ESC yang di pojok kiri atas. Kita ulang lagi. Oke, kita udah buat room 1 dan juga room 2. Oke, lanjut. Tadi kita simak lagi yang di Word, draw new building. Oke, udah. Terus sekarang, oh kita belum atur ya ketinggian dari roomnya itu. Building. Oh ya, terus kalau udah, ini kan ada aturan nih. Atur ketinggiannya menjadi 3 meter dan kedua lantainya 0,1 meter. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini nih. Bagian construction, terus di bagian story tadi, kita mau tinggi rumahnya 3 meter. Kalian bisa atur aja sih, mau tingginya berapa. Terus ini yang bagian atas ini tuh tampilannya. Kalau kalian mau bikin, mau lihat tampilan site, terus tampilan building, dan story, ini yang bentuk 2 dimensinya. Tuh. Kalau misalnya kalian mau buat 3 dimensinya, kalian pindah nih ke bagian 3D rendering. Nah, agak kelihatan kan bentuk udah lumayan kebayang lah ya bentuk rumahnya kayak gimana. Ini bentuk 2 dimensinya. Terus ini bentuk 3 dimensinya gitu. Nah, ini udah kelihatan kan. Oh, udah kebagi nih menjadi 2 ruangan. Terus kalian kalau mau ganti-ganti tingginya nih, ini berarti kelihatan kali ya kalau buat ini 3 meter, mau kubah jadi 4 meter. Oh, lebih tinggi kan. Kalian sesuaiin aja sama desain, nanti desain yang kalian pengen itu kayak gimana. Atau keadaan di lapangan, kalau misalkan kalian mau simulasi rumah kalian ini udah sesuai apa belum sama standar, disesuaikan aja nih tinggi rumah kalian ini berapa.
Aku di sini ambil 3 meter ya. Terus untuk floor thickness-nya, jadi ketebalan lantainya aku mau ambil 0,1 aja. Gitu. Oke, sampai sini clear ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau belum Kayaknya ada, belum ada nih, Mbak. oke. Kalau belum ada yang tanyain, aku lanjut ya. Oke, udah clear. Kita cek lagi atau ketinggian clear. Terus kita kan tadi mau simulasi cahaya alami nih. Nah, kita harus tahu lokasi rumah kita tuh di mana gitu. Cuman kalau aku kemarin lihat-lihat, itu yang ada tuh di Indo cuma di Jakarta aja deh. Gitu. Jadi ya udahlah ya, anggap aja Jakarta lah ya. Ini lokasinya ada di Jakarta, aman. Terus nih ya, kalau kalian mau lihat lokasinya nih, ini di kayak ibu kota negara aja sih adanya. Jadi kalau mau sesuai sama misal kalian di kota mana yang nggak di Jakarta ya sesuaiin aja. Nah, ngomongin aja lagi di Jakarta. Terus udah lokasinya di Jakarta aman. Next kita harus bikin arah mata angin. Biar kita tahu mataharinya ini sumbernya dari mana. Arah mata angin kita bisa lihat dari. Nah, kalau bikin mata angin nih, kita untuk desain 3D, kita nggak bisa kan bikin arah mata anginnya nih, nggak bisa dipencet. Jadi kita harus buat dua dimensinya. Terus kita bikin, gampang aja ya, utara di atas aja kali ya. Oke, kita udah buat arah mata anginnya. Next step-nya adalah kita mau buat alami kan, berarti kalau cahaya alami itu kan dari jendela. Nah, kita buat draw new indoor contour dengan cara menambahkan aperture jendela. Oke, di bagian sini aperture. Nah, position active draw new building opening. Kalian kesini. Jadi kalian tadi bikin rumahnya, yang bagian ini sore itu bikin roomnya. Terus kalau yang di bagian ini kita mau bikin jendelanya. Tuh. Terus kita kan punya 2 ruangan ya. Kita mau buat jendela di sini aja kali ya. 2 sama 1. 2-nya mungkin yang bagian sini. Nah, udah nih. Sudah lihat cek 3D. Tara. Udah kelihatan ya jendelanya. Terus ini jendelanya juga bisa kalian ubah-ubah sih. Kalian mau misal tingginya berapa? Aku misal pengen 2 meter tingginya. Terus aku pengen lebarnya juga sama 2 meter, 2 kali 2 meter. Terus buat positionnya, kalian juga bisa ngatur nih. Ini juga bisa diubah ya. Kalau tadi kan ini tampilan 2 dimensi, ini tampilan 3 dimensi, ini tampilan dari depan, tampilan samping. Nah, tinggal kalian aja. Jadi ini biar mempermudah desain kalian. Ini aku lihat di bagian depan. Aku pengen nih biar kelihatan estetik. Aku mau kasih pas nih di tengah-tengah tembok. Nah, kalian bisa nih klik objeknya, terus pilih ini move. Ini bisa kalian gerakin mana aja. Tuh. Katakanlah ya ini udah di tengah-tengah lah ya. Nah, udah aman. Kita punya jendela di room 2. Terus di bagian dapur, aku juga mau kasih jendela nih. Kita main ke 2 dimensinya. Di bagian jendelanya mau aku kasih deh sebelah sini deh, di area dekat kompor. Sama draw new building opening. Terus kalian kliknya di garis yang sesuai dengan roomnya ya. Karena nanti akan apa ya, hasilnya akan ke arah tembok yang sebelah kiri. Oke, aku mau di sini deh. Nah, kan ini dia langsung kebikin kayak maju, gimana, menjorok ke kiri gitu. Kita lihat dari samping. Oke. Cuman aku nggak mau nih dapurnya jendelanya modelnya kayak gini. Aku mau jendelanya modelnya yang memanjang. Ya udah tinggal diubah aja sih. Aku mau udah 1 meter aja. Terus harus diklik dulu objeknya ya. Aku mau tingginya 1 meter aja. Terus aku mau lebarnya di 2 meter. Jadi biar lebar gitu desainnya. Terus tinggal diubah aja sih sama tampilannya kayak tadi nih. Atur aja. Ini kan bagian samping kan tadi.
Bagian samping aku mau kasih dia di tengah. Klik objeknya, terus kita move. Oke, katakanlah di sini lah ya. Nah, udah deh aman. Kita udah punya 2 ruangan dengan 2 jendela. Terus lanjut ya ke next step. Ceilings, tambahkan ceilings per ruangan. Ceilings itu kayak apa ya bahasanya itu? Kayak apa sih ini yang di atas? Ternit. Apa ya bahasanya? Yang sebelum ke atap itu. Saya tahu nggak apa tuh bahasanya? Platform gitu. Aku lupa. Apa? Platform. Ya bisa itu. Platform, terus kita insert. Nah, ini kan. Ini mengurut aja sih, kalian tinggal pilih aja. Kalau kalian misalnya mau nambah elemen-elemen kayak pintu tuh ada juga di sini. Nah, tinggal kalian main-mainin aja. Tuh, mau nambah atap juga boleh. Cuman ini kita yang simpel-simpel aja dulu ya. Terus habis itu kita insert ceiling itu room, tinggal dipencet aja nih. Nah, tadi kan kita bikin rumahnya itu kan 3 meter. Kalian bisa lihat kan ini platformnya, ternitnya nih di sini nih. Misal kalian mau tinggiin lagi juga nggak boleh. Jadi di stand of shell floor, jadi ketinggiannya dari bawah, dari lantai tadi kan tadi kalau saya tinggi rumahnya 3 meter, aku bikin 2,8 aja kali ya. 2,8 aja. Nah, kan jadi rada naik lagi kan. Gitu. Terus di room 2 aku juga mau tambah ini insert ceiling to room, tinggal di panahnya ini bisa diklik aja. Tara, selesai. Kita samain ya tadi, kita sepakat untuk ternitnya ini mau 2,8 meter. Oke, udah clear, aman. Ada pertanyaan nggak di sini? Kalau belum, kita mulai simulasi ya. Oke, udah kita mulai simulasi. Nah, cara simulasinya gimana ya? Cara simulasinya adalah harusnya ini bisa dipencet. Oh, nggak mau dipencet, apa dulu? Bentar. Kita pilih light. Lalu kita buat light scene-nya dulu. Light scene. Nah, klik ini. Jadi, kalau tadi nih kita ngomongin bangunan, ini kita di bagian construction. Kalian pilih aja nih sesuai yang kalian mau. Mau kalian bikin rumahnya, bikin ruangannya, jendela, pintu, terus ceilings dan lain-lainnya itu di construction. Kalau kalian mau bikin light scene, skenario pencahayaan, nah kalian klik light, terus habis itu klik ini light scene. Nah, terus kalian create light scene from room and or space. Oh, nggak usah sih, nggak usah. Sebenarnya sama aja sih. Oh, ini nama. Oke, jadi bisa langsung aja. Kalian pilih light scene, terus pilih yang ini, light scene. Terus ini kita pilihnya average sky. Kalau no daylight itu kalau misalnya katakanlah itu di malam hari gitu, kita pilih yang no daylight. Kalau kita maunya cahaya alami, kita average sky aja ya rata-rata. Nah, terus kalau dari yang aku baca nih, pencahayaan paling maksimal itu ada pencahayaan alami itu ada di bulan Maret sampai Maret, kalau enggak di bulan di September. Aku lupa nyantumin ininya ya, lupa nyantumin apa namanya ini bentuk. Jadi ada at some point itu ada bumi, matahari, terus kayak ada di satu garis gitu, dan itu emang pencahayaan paling maksimal. Kita samain aja ya kayak opsi yang udah ada di panduan itu. Sudah. Pilih light atau light scene dan posisikan posisi matahari di Maret atau September. Kalian sesuaiin aja nih, samain aja kayak ini. Aku misalnya mau di bulan Maret aja, berarti average sky di bulan Maret. Maret di tanggal sekarang nggak apa-apa. Nah, udah sesuai. Sekarang kita klik tombol play. Kita klik tombol play.
Nah, ini lagi bikin nih simulasinya. Kita tunggu aja. Kira-kira ada yang mau tanyain dulu nggak nih selagi nunggu, lagi kalkulasi? Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Tiba ditanyain. Dan bertanya Mbak, Boleh, siapa nih? mau kenalin Mbak, aku Aulia. Katanya Mbak, jadi di software Dialux ini bisa simulasi apa aja Mbak? So far ya, yang aku tahu, yang udah pernah oprek-oprek itu bisa cahaya alami sama cahaya buatan. Kalau cahaya alami ini sekarang nih yang lagi disimulasiin pakai matahari tanpa lampu. Nah, nanti kita bisa simulasi juga pakai lampu. Lampunya banyak, nanti bisa dipilih gitu mau lampu apa, mau titiknya di mana. Kalau misalnya kita naruh titik di situ tuh bayangan mana aja nih yang bisa kena. Terus apakah lampu yang udah kita buat tadi itu sesuai belum nih sama aturan listrik? Dua itu aja sih setahu aku ya so far. Gimana? Kira-kira jawab nggak? Berarti untuk simulasi di Dialux ini untuk ini ya Mbak, efisiensi penggunaan atau pemasangan lampu gitu ya Mbak? Atau penerangan? Ya. Ya, betul. Buat efisiensi aja. Oke, siap Mbak. Makasih Mbak. Oke, terima kasih. Udah, ini aku lanjut ya. Oke, kita udah bikin nih guys. Simulasinya udah beres. Nah, udah kelihatan nih. Udah kelihatan kan ada bayangan-bayangan cahaya. Nah, terus kalau udah, next step-nya, kita udah simulasiin, kita kasih merah kan. Terus kita pilih calculation object, working plane, lalu pilih false color online. Calculation object. Jadi kan kita mau simulasi nih, pilih light. Terus kalau udah kita lihat hasil simulasinya, kita pilih calculation object. Terus kita pilih false color. Kita ubah dulu kedua dimensinya. Nah, kelihatan kan? Kita pilih false color. Ini juga kita pilih false color. Nah, udah kelihatan kan ya ada perbedaan warna-warna. Bisa dilihat kan teman-teman? Bisa Mbak. Nih, ini kalian analisnya gampang sih. Kan ini room 1, ini tadi dapur kan ya. Dapur, kita pasang jendela di sebelah sini. Ini bentuk cahayanya ini paling maksimal itu ada di sini nih. Ada di 1000 lux di sini. Nah, di sini 500 lux, 300 lux, 100 lux, dan seterusnya kayak gitu. Terus kalau misalnya di room 2 itu dengan kita pasang tadi cahaya yang dengan kita pasang jendela yang sebesar itu tadi, ternyata pencahayaan maksimalnya itu ada di sini nih, 1000. Kalau di sini udah dapat 500, di situ udah dapat 300, di sini 100, dan lain sebagainya. Nah, terus ada nih namanya summary green sheet view building. Aku belum update sih, kalau misalnya ada updatean terbaru mungkin teman-teman bisa cari. Ini updateannya udah lama banget, udah dari tahun 2013. Kalau misalnya kalian ada yang baru, boleh sih di-sharing juga ke aku atau ke teman-teman yang lain atau mungkin ke asisten buat praktikum selanjutnya. Nah, di sini itu bukunya, bukan buku ya, ini kayak ya let's say kayak PUI lah ya kata-kata. Prinsip Building Council Indonesia. Terus kita cari nih yang pencahayaan alami. Nah, ternyata di pencahayaan alami ini tujuannya ya, mendorong penggunaan cahaya alami yang optimal untuk mengurangi konsumsi energi dan mendukung desain bangunan yang mungkin pencahayaan alami itu semaksimal mungkin. Terus, kalau ukurnya, penggunaan cahaya alami secara optimal sehingga minimal 30% luas lantai yang digunakan untuk bekerja mendapatkan intensitas cahaya alami minimal sebesar 300 lux. Itu dilakukan dengan cara manual atau dengan software. Nah, sekarang kita lagi pakai software nih, Dialux.
nanti ketika di praktikum teknik instalasi itu desain jendela kalian ini, tadi kan kita ngomongnya di 300 lux ya di peraturannya. 300 lux, aku kasih warna merah kali ya. Nah, di 300 lux ini itu 30%-nya 30% itu tuh harus mencapai 30% dari luas. Jadi gini, misal kalau kita contoh ya, di ruangan 1 nih, kita lihat ruangan dapur. Ruangan dapur ini kan yang 300 segini kan nih. Ya kan, segini kan. Nah, luasnya segini ini, sama luas ruangannya segini itu, 300 ini tuh udah mencapai 30%-nya belum sih dari luas ruangannya itu. Kalau misalnya dia masih di bawahnya, berarti pencahayaan alami di ruangan itu kurang. Artinya, oh kita harus buka jendela lagi, kita harus bikin jendela lagi yang lebih lebar atau lebih panjang. Jadi mengerti nggak kira-kira? Mengerti, Mbak? Izin bertanya, Mbak. Oke, kalau kayak gini kan susah loh. Iya, boleh. Itu yang di 300 luxnya itu di area yang 300 doang apa yang 300 sampai ke jendela, Mbak? 300 sampai ke jendela berarti gini baca. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, berarti baca dari ini ya, kan jendelanya di sini nih. Berarti 300 itu dari jendela ke sini itu 300 nih. Yang diarsir segini nih. Nah, itu 300. Kalau misalnya 100 berarti coverage-nya dari sini sampai sini 100. Nah, luasnya ini nanti itu udah berapa persen dari luas ruangannya. Kalau misalnya dia di bawah 30%, wah berarti something wrong dengan jendelanya, kita harus ubah. Nah, kalau kayak gini kan susah ya, kita mau kalau misalnya bentuknya ruangan biasa kayak gini mah gampang kan, cari luas panjang kali lebar. Tapi kalau misalnya yang 300 ini bentuknya tidak beraturan ini, nanti kalian bisa pakai kok di AutoCAD. Jadi tinggal di kayak tadi sistem jiplak aja, terus nanti kontrol area nanti bisa kehitung nih besar area itu berapa. Cuma nanti detailnya di praktikum instalasi aja kali ya. Sekarang kalian udah tahu nih, oh tadi aku punya ruangan dapur, katakanlah ya luasnya 3 kali 3 meter, aku kasih jendela 1 meter kali 2 meter. Ternyata, nah ini kan cahayanya dari sini nih. Ternyata cahaya maksimalnya itu cuma di sini aja. Di sini itu udah kayak udah ya kena cahaya tapi dikit lah. Dan standarnya itu kan paling bagus itu 300 ini ada di 30%. Kalau di room 2 sama nih, room 2 juga sama kayak room 1 tadi. Ini 300-nya 300-nya kan segini ya. Segini. Ini udah 30%-nya belum sih? Tuh. Itu aja sih. Nanti kalian kalau di praktik instalasi tinggal bandingin aja. Cuman kalian udah punya gambaran lah ya. Pencahayaan alami itu gimana. Gitu. Terus next step aku mau lanjut ke simulasi pencahayaan buatan. Kira-kira sebelum lanjut ada pertanyaan nggak? Mungkin bisa next lanjut aja, Mbak. Oke. Katanya belum ada pertanyaan dari itu. Oke, aku lanjut ya. Ini kan dapur 250 lux, terus kamar tidur juga 120 sampai 250. Nah, di bagian kanan, ini bisa kelihatan nih, room 1 itu ada di 307 lux. Room 1 itu dapur 307, sedangkan di standarnya dapur itu 250. Dia udah capai 307. Oh ya, berarti kalau misalnya dia dapat cahaya segini udah aman lah. Terus kalau misalnya di room 2 itu kan kamar. Di kamar itu luxnya itu cuman kamar tidur nih 120 sampai 250. Sedangkan dia aja udah achieve 564, berarti udah aman lah ya. Oke, kalau udah aku lanjut ke simulasi cahaya buatan.
Oh ya, jangan lupa di-save-in ya. Ini aku nggak nge-save. Takutnya kadang kalau misalnya ke close gitu dia nggak nge-save terakhir project gitu. Jadi start dari awal. Kalau misalnya kalian lagi praktikum gitu kan rada nangis nggak sih? Udah capek-capek bikin terus hilang. Kalau udah, kita balik lagi nih ke bagian construction. Di bagian construction, kita lanjut ke cahaya buatan. Kalau udah, hapus semua jendela yang telah dirancang. Jadi, kenapa sih kita hapus? Karena kita ini seolah-olah di malam hari nggak ada jendela. Kalau misalnya ada cahaya dari lampu doang, kira-kira itu udah sesuai standar belum sih? Udah maksimal belum? Udah efisien belum? Gitu. Terus baik lagi, tadi kan kita udah kenal ya, nah di atas ini ada menu construction, menu light, lalu menu calculation. Jadi kalau construction tadi terkait dengan buildingnya, roomnya, aparatur, dan lain sebagainya. Kalau light, kita mau buat simulasinya. Kalau calculation object, kita lihat dari hasil simulasinya. Oke, clear ya? Kita balik lagi nih ke bagian construction. Aku mau hapus jendelanya, karena aku mau bikin cahaya alami. Terus berarti kalau aku mau hapus, aku kan mau hapus jendela. Berarti kita pindah ke bagian storage. Storage, bener nggak sih? Oh bukan, ini bagian room. Di bagian aperture, sorry. Nah, kita klik aja nih, kita delete. Terus ini ada jendela dua, kan jadi kita buat delete. Oke, clear ya? Udah nggak ada jendela nih sekarang. Terus next step adalah tambahkan library lampu dengan pilih light luminaries, lalu import luminaries file. Jadi di Alux ini itu juga udah integrated gitu sama produk-produk merek-merek lah. Nih, kita cek ya, kita cek bagian light. Terus luminaries. Nah, nih di bagian sini nih, itu ada berbagai macam lampu yang bisa kalian pilih. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah pakai, nggak akan muncul kayak gini ya. Jadi kita harus kita harus import manual. Caranya adalah, tadi kan kita pilih light, terus kita pilih luminaires, terus kalian pilih katalog aja, katalog, terus additional katalog. Nah, udah ini ya udah berpindah ya. Di sini tuh ada banyak banget jenis merek-merek lampu. Kalian tinggal pilih aja nih yang kalian pengen. Kalian pengen lampu apa, kalian sesuaiin. Kalian pengen lumennya berapa, luxnya berapa. Kalau yang banyak di pasaran itu kan merek Philips ya, kalau nggak salah. Cuman setahu aku Philips tuh di sini premium. Philips PK MNOP. Nah, Philips ini premium nih. Biasanya sih aku pakainya kalau nggak Paragon, terus yang bright kayak gitu. Terus kalau misal kalian udah pilih ya, misalnya pilih kan premium, aku mau pakai yang Paragon aja deh. Paragon kayak gini nih, nanti kalian klik ini aja nih, download katalog. Klik download katalog. Kalau udah download katalog, nanti dibuka aja RAR-nya, terus nanti tampilannya akan kayak gini. Nanti tuh dia akan muncul di bagian depan tampilan desktop kalian. Aku punya Bright, ini juga lampu. Terus Paragon, ini juga lampu. Gitu. Terus tinggal diklik aja. Kalau diklik nanti muncul ini nih. Nah, di sini tuh ada banyak pilihan lampu. Kalian tinggal pilih aja kalian mau yang series apa, terus mau yang berapa lumen per watt, terus mountingnya kayak gimana, nanti kan tinggal pilih aja nih sesuka kalian gitu. Kalau ini kan, oh kalian udah belajar belum jenis-jenis lampu kayak ada lampu TL gitu-gitu? Belum ya? Belum, Mbak. Oke, nanti di instalasi kalian bakal belajar kok jenis-jenis lampu. Ini kalau lampu yang memanjang kayak gini nih namanya lampu TL gitu. Kita ngasal aja lah ya, mau lampu apa aja bebas. Ini lampu ini, kalau misalnya kalian bisa pengen nih, oh, aku mau lampu ini aja nih 10 watt sampai 50 watt, terus kalian klik ini nih, send to Dialux. Gitu. Klik aja send to Dialux. Tunggu ya.
Oke, kalau udah, kalian buka nih dialognya. Kan kita udah send to dialog. Nah, keluar kan nih lampu yang tadi kita pilih send to dialog keluar di sini kan. Terus kalian pilih bentuk 2 dimensinya, tinggal di ini aja, ditarik di sini, ditarik sesuai ruangan. Itu. Jadi, nah ini lampunya udah lampu lah ya di situ. Gitu. Cuman aku nggak pengen pakai lampu PL sih, karena biasanya lampu PL itu dipakai untuk outdoor. Seingat aku ya itu buat lampu outdoor itu maksudnya kayak lampu di garasi, terus kayak lampu di taman, tapi yang ada outdoor gitu, terus kayak di ada kayak kanopinya, itu biasanya sih pakainya lampu TL. Cuman karena kita lagi dalam ruangan, oh ini ada historinya juga. Kalian bisa pilih aja, misalnya lampu yang udah kalian pilih ini ada di story. Aku pengen lampu yang agak modern dikit lah ya, aku mau lampu ini. Dari Philips. Aku nggak tahu juga sih, kan itu dari Philips premium nih. Tapi aku pernah simulasi bisa-bisa aja pakai Philips. Kayak no issue gitu. Jadi ya nggak ada salahnya sih untuk nyoba-nyoba lagi. Cuma nih, kecil banget. Jangan pakai ini. Ganti ya. Mau pakai lampu Fuga. Fuga nih lampunya yang gede. Dari Bright. Ya dari Bright. Bright itu berarti tadi yang katalognya ada di sini nih. Bright. Kita buka aja deh. Take time ya. Yaudah lah ya, intinya kayak sama sih kayak Paragon tadi. Si Bright ini tinggal pilih aja mau kemana, mau yang mana lampunya, sesuaiin aja, terus send to dialog, nanti akan muncul di dialog kalian. Sesimpel itu cara importnya. Nah nih, ini lucu-lucu sih kalau di Bright-nya ada lampu-lampu kayak gini-gini. Biasanya kan untuk kayak working space kan dia pakai lampu-lampu kayak gini kan. Lucu aja bentuknya. Nih tinggal kalian pilih aja, kalian mau yang lampu kayak gimana. Kalau biasanya di kantor kan pakai lampu ini ya, Edison kayak ini. Oke, aku mau pakai lampu yang ini, tinggal aku drag aja ke ruangan. Aku mau taruh di dapur, sama aku mau taruh di kamar. Terus untuk positioningnya, ini kan kita lihat dari 2 dimensi ya. Kita pilih lah ya, kalau itu kan kita move ke tengah. Sekarang ini tengahnya di mana gitu. Sama ini juga, aku mau kasih di sini. Terus jangan lupa buat, tadi kan kita punya ceiling ya, kita punya platform. Nah, kita bisa lihat nih, dia tuh udah nempel belum sih sama platform? Nah, ini kan udah nempel ke garis kan, ini kan garis tingginya tadi, ini garis platformnya tadi, oh udah nempel nih, oke aman. Terus, kalau yang satunya, nah ini dulu ya. Udah aman lah ya, udah nempel ya. Aman. Terus next step-nya apa nih? Jadi kita udah bisa cara import. Kita juga tadi udah bisa download katalog. Terus send to dialog tadi juga udah. Drag lampu yang telah dipilih ke dalam share rumah udah. Letakkan lampu sesuai dengan desain pada AutoCAD juga udah. Terus ubah setting reference sky type menjadi model light. Tadi kan kita pas di simulasi cahaya alami itu kan reference sky. Sekarang kita ubah ke model light. Ini terus kita bikin ini scene ini kan light scene, kita buat model light. Nah, kalian bisa lihat nggak sih ini lampunya nyala? Nah, ini lampunya nyala. Kelihatan kan ya? Caranya adalah kalian pilih ini nih, gambar apa ini? Display option ya, kayak gambar komputer. Terus kalian klik yang ini, show light visualization. Terus kalian tinggal klik aja lampunya yang mau dinyalain. Gitu. Aman kan sampai sini? Kalau misalnya udah,
kita mau bikin simulasinya. Tadi kan udah nih kita ubah no daylight, terus kita tinggal pilih start calculation ya. Play. Kita tunggu lagi calculation. Kalau udah stepnya sama kayak tadi, kita bisa lihat nih dari lampu itu warna-warnanya nanti kelihatan mana nih yang udah kena cahaya maksimal, mana nih. Nah, udah kelihatan kan nih hasilnya. Terus kita pilih di calculation object. Terus di bagian dua dimensi, sorry. Nah, kalau misalnya kita mau kayak gini diubah dulu ya ke 2 dimensi. Kalau ke 3 dimensi kan tadi kayak gini nih, ya lampu nyala, yang kena udah pasti bagian bawahnya lah. Kalau kita berdua dimensi kan enak ya, kita kelihatan. Kita berkaca juga nih tadi dari aturan tadi juga boleh, harus 300 juga boleh. Nah, dari 300 itu tuh udah memenuhi belum sih 30% dari ruangan. Kayak gitu. Nah, kalau di praktikum instalasi besok itu, kan kalian harus nentuin lampu yang sesuai sama desain kalian kan. Kayak misal kalian pakai lampu lumennya berapa, kalian pakai lampu lumennya berapa, terus dia hasilnya luxnya itu berapa. Kan luxnya itu kan kelihatan kan ya dari sini. Room 1 nih. Room 1 itu dapur. Dia kalau misalnya pakai lampu merek bright itu tadi, yang jenisnya bulat itu tadi, ternyata dia tuh bisa ngasilin 476 lux. Kalau yang di kamar dengan lampu yang sama kayak di dapur itu luxnya itu 525 kayak gitu. Udah sesuai belum sama aturan yang ada di kuil? Aturan yang ada di kuil udah aku cantumin di sini. Nah, nih ruang tidur 120 sampai 250. Ruang tidur tadi room 2. Room 2 ada di 525. Berarti udah ya, udah memenuhi. Terus habis itu yang kedua adalah ruang dapur. Ruang dapur itu tadi aturannya adalah 250. Nah, di dapur ternyata udah 476. Kayak gitu. So far udah sih kayak gitu ya, Lux. Gimana teman-teman? Kira-kira dari apa yang aku sampaikan tadi, pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, baik Mbak. Berarti ini langsung masuk sesi pertanyaan aja kali ya Mbak? Iya, iya. Oke, mungkin aku ulangi lagi nih. Tadi udah dijelasin sama Mbak Ayas terkait software Dialog. Di situ kita bisa melakukan simulasi terhadap cahaya alami dan cahaya buatan. Dan yang perlu diketahui itu yaitu lux dan lumens juga. Nah, mungkin ini sih Mbak, dari aku juga mau nanya. Nah, tadi kan untuk desainnya sendiri berarti kita bikin di AutoCAD ya Mbak, kemudian diimport ke Dialogs-nya. Nah, semisal kalau kita mau bikin desain langsung di Dialogs itu, apakah bisa Mbak gitu? Misal Bisa. kita mau nyoba-nyoba aja gitu, biar gampangnya kan maunya langsung di Dialogs gitu. Bisa kok, bisa. Bisa banget. Jadi kalian buat panjang lebar kayak gitu sendiri kan? Itu bisa. Cuman aku lupa caranya gimana. Berarti Tapi bisa. Bisa. Tapi ribet mana nih Mbak? Apakah dari AutoCAD dulu ke Dialog atau langsung ke Dialog? Kalau kata aku sih lebih ribet kamu bikin di dialog dulu ya. Karena kalau di dialog itu measurement-nya itu gimana ya? Kalau di dialog itu kayak kamu misal kamu udah punya desain rumah, kamu bikin desain rumah lagi misal kamu ini katakanlah kamu udah punya desain di AutoCAD ya, berarti lebih gampang pakai AutoCAD dulu dong. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya desain samtek nih, kalau memang benar-benar pure mau simulasi cahaya, kalau di dialog itu opsi untuk bikin itu nggak begitu banyak gitu. Jadi katakanlah deh aku mau bikin, aku ubah ke sini dulu ya. Aku mau bikin rumah dalam room, bisa di sini kan. Tadi kan aku cuma tinggal ngikutin garis-garis ini aja kan. Tadi di awal kan aku udah bikin skala ya. Dan ketika kamu bikin skala tuh kayak kamu bingung banget nih, ini segini, itu 10 tadi dari mana sampai kemana gitu. Ya kamu bikin sendiri ruangan juga bisa.
Oh, disuruh bikin valid. Oh, nggak boleh ya? Harus ada satu. Oh, bisa. Udah, ini bisa sebenarnya. Cuman kan kalian nggak tahu kayak detail dari sini ke sini itu berapa, kayak gitu. Kayak gitu loh maksud aku. Kalau di AutoCAD tadi kan kita bisa tahu nih. Kalau di AutoCAD kan kita bisa lihat kan. Kita kan waktu bikin dari sini ke sini kita tahu panjangnya ini berapa, gitu. Tapi kalau mau bikin langsung juga bisa. Kalian misalnya mau simulasi aja sih nggak perlu bikin dari AutoCAD dulu ya kayak gini. Kalau kalian mau bikin ngasal aja sih rumah-rumah. Aku mau coba-coba nyalain lampu, nyalain hidupin lampu. Kalau lampu ini kayak gimana gitu bisa. Langsung aja. Gitu. Oke, baik Mbak. Mungkin satu lagi Mbak, tadi kan udah simulasi, ada hasil kalkulasi terkait looks-nya itu Mbak. Kan di dialognya sendiri nggak bisa diketahui luas areanya. Berarti nanti diimport balik lagi ke AutoCAD-nya ya Mbak. Ya, karena kan ada bentuk random ini kan yang bentuk kayak lingkaran gak jelas itu, iya harus diekspor ke AutoCAD. Atau mau aku tunjukin gimana caranya? Boleh Mbak. Sampai jam berapa sih kita? Cek-cek. Untuk waktunya itu sampai jam 11.20. Oh, 19.20. Atau mau aku coba aja nih. Pokoknya nanti bisa nih diekspor. Terus dari situ ekspor plan, ekspor. Ini aku tahu aja kali ya. Jadi kan pilih calculation object. Terus habis itu udah kan ini muncul. Aku nggak mau ekspor. Ekspor. Ya jadi gambar ini. Aduh, soalnya muncul ya. Atau boleh. Nah, aku nggak tahu ya belakangan ini karena aku coba itu waktu aku ekspor itu dari calculation objeknya ini hasilnya ini ketika aku mau ekspor tuh nggak keluar hasilnya, jadi kayak jadi nggak bisa dilihat mananya nih yang kena 300 atau 500 atau sebagainya gitu. Atau mau aku kasih contoh yang udah-udah ya. Pokoknya stepnya sama sih. Kalian klik ekspor aja. Habis itu pilih, kan ini ada 3 ya. Ada views. Habis itu kalau views tuh bentuknya image. Terus ada yang ray tracer. Aku nggak tahu ini apa. Nah, yang plan harusnya sih uploadnya tuh yang plan. Gitu. Terus kalau misalnya aku pencet Isoline, itu harusnya keluar tuh. Terus nanti tinggal ini aja sih nyesuaiin AutoCAD versionnya itu berapa, terus habis itu ekspor gitu. Nah, nanti akan muncul apa namanya? Akan muncul sebagai file DWG. Terus biasanya kita save-nya itu di dokumen. Oke, dokumen di terus dialog project. Ini kali ya, apa ini? Apa ini? Oh, bukan. Oh, kelihatan juga ini soalnya.
Harusnya sih kelihatan ya isolennya. Mungkin gimana, aku jadi penasaran nih, aku nggak mau keluar nih isolennya. Foto jadi nggak muncul. Kalau misalnya image, jadinya JPEG. Harusnya ya, harusnya. Mungkin nanti aku confirm lagi kalian gimana ya, karena aku juga nggak tahu kenapa di Agustus nggak muncul isolennya. Tapi kalau misalnya kalian udah ekspor nih, nanti munculnya sama nih di AutoCAD kayak gini. Nah, kalau misalnya udah muncul di AutoCAD, itu nanti kalian tinggal bikin garis aja gitu loh, bikin line. Terus nanti line-nya itu ngikutin garisnya ini. Nah, klik, 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 ngikutin ini. Terus nanti kontrol area, muncul tuh luasnya berapa dibandingin sama areanya ini, kayak gitu. Itu Ihsan. Mungkin nanti ya aku kasih tahu kamu ya kalau misalnya aku nanti otak-atik udah bisa. Oke, baik Mbak. Makasih Mbak. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak nih? Izin bertanya, Mbak. Nah, Boleh, suara aku jelas nggak ya? Aku sedikit penasaran sih, Mbak. Kan di bagian light scenes kan tadi ada yang cahaya sama yang ada yang mode malam gitu ya, Mbak? Yang no daylight gitu. Iya. Nah, kenapa ketika kita milih no daylight pas kita mau buat cahaya buatan gitu, jendela harus dihapus, Mbak? Soalnya kan itu kan udah malam gitu ya, Mbak? Oke, kalau misalnya kenapa jendela dihapus, tapi kan nggak menutup kemungkinan juga kadang kalau misalnya kita ada jendela, terus malam hari itu kayak masih ada cahaya gitu loh. Pernah nggak sih kamu malam hari, terus kamu malam-malam terus buka jendela, maksudnya buka tirai ya, jadi jendela doang tanpa tirai, itu tetap ada cahaya meskipun itu sedikit, kayak gitu. Akan tetap ada kemungkinan kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu mau pure nih, aku mau fokus aja ke lampu, itu ya harus hapus, kayak ibaratnya rumah itu benar-benar diisolasi, ini benar-benar kayak nggak ada cahaya samsek. Oh, berarti cahaya yang dari luar kalau misalnya kalau kita mau buat cahaya buatan, cahaya dari luar tuh juga ikut mempengaruhi ya, Mbak? Iya dong, Ketika pasti disimulasi. mempengaruhi. Kalau kamu penasaran nanti kamu coba-coba aja deh. Coba kamu yang no daylight. Coba kamu yang no daylight tapi dikasih jendela. Coba aja. So kayaknya sih hasilnya beda ya. Aku dulu waktu semester berapa pernah otak-atik tuh hasilnya beda. Tuh. Oke, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Bye. Oke, mungkin dari teman-teman Ada yang lagi? lain. Izin bertanya, Mbak. Sebelumnya suaraku masuk apa enggak, Mbak? Masuk. Oke, Mbak. Jadi kan tadi ada batas minimal penerangan ya, Mbak, 30% dari luas ruangan yang tadi. Nah, itu kan semisal kurang dari 30% dikatakan kurang. Nah, itu ada batas maksimalnya nggak, Mbak? Takutnya silau atau apa gitu, ada indikasi berapa persen gitu nggak, Mbak? Oh, enggak sih. Kalau yang dari referensi-referensi yang aku baca, itu sih nggak ada kayak batas maksimalnya berapa. Cuman ya batas minimum aja 30% gitu. Gitu. Nah, aku tahu ya. Kalau misal dia dikatakan kalau misalnya ini terlalu silau kayak gimana sih? Ya udah pasti ruangan itu pasti nantinya akan silau. Cuman kalau kita ngomongin soal green shift terkait dengan cahaya yang masuk, ya itu sebenarnya batas yang bagus gitu. Cuma kalau misalnya efek kita ya efeknya nanti bakal silau kitanya, gitu aja. Oke, siap, Mbak. Makasih. Mau tanya satu lagi, Mbak. Boleh. Kalau di software Dialux ini ada keterbatasan apa, Mbak? Maksudnya kayak semisal kita mau buat rumah nih dengan sebesar ada maksimal besarnya enggak, Mbak, di dimensinya itu? Atau ada keterbatasan lain gitu, Mbak? Oke, kalau keterbatasan sih so far yang aku tahu tuh tadi ya, kayak misal aku mau bikin ruangan aja tanpa aku punya base AutoCAD, itu pasti akan susah untuk untuk ngeliatin sebenarnya
dia itu luasannya itu berapa, panjang lebarnya itu berapa, karena nggak kelihatan di sini, kayak gitu. Terus keterbatasan selanjutnya adalah terkait sama presisi dan akurasi. Kayak misal nih, ketika kamu bikin garis-garis ini tadi, itu tuh benar-benar kita tuh harus kayak presisi banget, dia itu pas gitu di titiknya, harus 90 derajat. Karena kalau misalnya enggak, itu emang bakal ngaruh di apa namanya? Ngaruh di hasilnya kayak gitu. Kalau misalnya di AutoCAD kan kadang kita bisa kontrol apa ya? Kontrol atau apa biar dia itu 90 derajat dan hasilnya itu benar-benar perfect kayak gitu. Sedangkan kalau di Dialux tuh enggak, di Dialux tuh kayak benar-benar harus wah ini ke sini nih harus udah tengah belum ya. Tahu sejauh ini ya, sejauh aku pakai Dialux kekurangannya itu aja sih, sama ya itu tadi, karena kalau misalnya aku mau ekspor hasil yang ada warna-warna itu kadang hilang gitu warna-warnanya gitu. Oke, siap Mbak. Berarti solusi yang dari dimensi bisa diakalin pakai AutoCAD ya Mbak? Pakai AutoCAD. Pokoknya buat seperfect mungkin desain AutoCAD itu kalau kamu masuk di Dialux bakal aman. Oke, siap Mbak. Makasih Mbak. Oke, sama. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan kan? Oke, mungkin kalau nggak ada, langsung next aja nih, Mbak. Gimana? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita next selanjutnya aja, Mbak. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih kepada Mbak Ayas nih, yang udah jelasin terkait software Dialux. Tadi untuk step-stepnya udah sangat jelas sekali, dan perlu digarisbawahi nih, nanti buat pakai Dialux itu alangkah baiknya kita desain dulu di AutoCAD, kemudian baru kita simulasiin pencahayaannya di Dialux. Oke, sebelum itu dari kita ada sedikit kenang-kenangan nih buat Bayas. Mungkin kepada Ibat bisa share screen dulu. Oke, mungkin bisa langsung didokumentasikan nih. Mana nih yang lain nggak pada on cam? Ya, mungkin dari teman-teman yang lain bisa on cam juga nih. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mbak Ayas. Oke, terima kasih ya teman-teman udah luangin waktunya. Semoga sukses terus kalian dengan kegiatan-kegiatan itu. Terus lancar urusannya, terus diperlancar. Oke, Amin. kasih. Ntar kalau ada yang mau ditanyain bisa kontak aku aja. Bisa kontaknya ke Hibat, ada kontak. Oke, baik Mbak. Thank you ya, Hibat dan Iksan. Oke. Terima kasih juga Mbak. Hah? Apa-apa? Terima kasih juga. Oke, sama-sama. Sukses. Ntar kalau ada pertanyaan, misalnya tadi ada yang mau tanya atau kalian tanya aku, bilang aku aja ya. Oke, Sama siap. aku free dan aku masih ingat ilmu elektro, aku jawab. Siap, Mbak. Siap. Oke, thank you ya. Aku izin lab. Bye. Oke, baik, Mbak.